Rumor panas akhirnya datang lagi nih, dan kali ini dari brand Sony yang dirumorkan akan meluncurkan Sony A7C Mark II. Yang gua rasa bakal menarik banget karena rumornya bakal dihadirkan di tahun 2023 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan kali ini gue pengen bahas salah satu rumor kamera yang bikin gue excited banget, yaitu adalah Sony yang katanya tahun 2023 ini bakal meluncurkan generasi penerus dari Sony A7C atau A7C Mark II. Tapi sebelum kita masuk ke rumornya, mungkin gue pengen kasih tahu dulu kalau kita ada develop sebuah series di mana kita jalan-jalan keliling Indonesia buat nyobain bikin karya fotografi dan videografi yang semenarik mungkin. Jadi nggak di studio doang, kita mulai coba jalan-jalan dan kemarin episode satunya udah ada waktu kita ke Panggalengan. Silahkan dicek dan kalian juga punya kesempatan buat ikut trip kita berikutnya. Jadi bakal seru banget dan kalau kalian belum nonton silahkan cek video tersebut. Oke, balik lagi pembahasan soal rumornya sendiri. Buat gua ini exciting banget karena sebelumnya rumor yang panas itu di tahun 2023 ini adalah soal kamera Fujifilm dengan rumor Fujifilm X-S20 dan ternyata Sony tidak mau kalah, mereka juga punya rumor salah satu kamera andalan mereka yaitu adalah Sony A7C Mark II. Dan menurut gua ini wajib banget masuk dalam radar kalian karena memang dia adalah kamera yang punya target pasar cukup kuat. Sayangnya rumornya ini mirip sama si Fujifilm X-S20, jadi rumornya itu masih lumayan mentah banget, satu-satunya yang dikonfirm oleh website rumornya, jadi confirmnya pun tidak official, tapi ya biasanya website rumor udah cukup kredibel, itu mereka mengkonfirm kalau kameranya bakal hadir. Sama kayak Fujifilm X-S20, kameranya bakal hadir, ini juga A7C Mark II, kameranya bakal hadir di 2023 ini, tapi kita belum punya bocoran kapan tepatnya tanggal kamera tersebut bakal hadir, belum ada leak gambar-gambar yang keluar, begitu pula belum ada leak spesifikasinya. Tapi menurut gua, kedua kamera ini, ya si A7C Mark II ini termasuk, ini udah cukup menarik gitu, walaupun rumornya baru confirm soal bakal hadir doang, belum ada bocoran lainnya. Karena memang kalau kita melihat A7C sendiri, A7C itu punya target pasar yang kuat banget di Indonesia. Bahkan kemarin itu sempat dijual di Indonesia dengan harga yang overpriced. Harganya lebih mahal dari A7III yang padahal seharusnya enggak. Karena di luar harganya itu di bawah A7III gitu. Jadi menurut gue tetap exciting karena ini jajaran Sony full frame yang cukup low budget yang memang banyak banget peminatnya gitu. Dan termasuk gue ngelihat A7C Mark II ini punya potensi yang cukup luar biasa secara target pasar di Indonesia. Nah, tadi balik lagi belum ada bocoran soal spesifikasi atau informasi-informasi bocoran gambar dan lain sebagainya. Kita belum tahu apa-apa di situ, tapi menurut gua, ini dari gua pribadi, kita udah bisa memberikan satu spekulasi yang cukup logis. Karena kalau kalian pikirin, Sony A7C pas keluar, itu dia membawa jeroan yang identik banget secara processing, sensor gitu kan, kualitas yang dibawa itu identik banget dengan Sony A7III. Sehingga A7C Mark II ini akan sangat logis kalau dia membawa jeroan yang sama dengan Sony A7IV yang ada di samping gua ini. Dan kenapa ini menarik banget? Karena A7IV ini membawa spesifikasi video terbarunya Sony gitu. Format-format video dengan kodek-kodek terbarunya Sony yang XAVCS, XAVCHS, XAVCSI, gue udah mulai agak lupa, tapi dia membawa fitur-fitur video yang kodeknya itu lebih powerful dari jajaran A7III ke bawah gitu. Dan A7C waktu keluar itu dia bener-bener bawa kayak si A7III gitu. Dia menunya juga masih Sony yang lama, kodeknya masih Sony yang lama. Tapi di A7C Mark II ini gua rasa sangat logis kita untuk ekspektasi atau berspekulasi kalau spesifikasi yang dibawa akan mirip dengan A7IV ini gitu. Dan menurut gue menarik karena konsepnya gini. Konsepnya adalah dia akan menjadi kamera mirrorless full frame Sony dengan form factor compact untuk para content creator dengan power yang dibawa sekelas A7IV ini gitu. Walaupun kalau buat gue pribadi ya, kalau memang Sony membawa
membawa pembaruan seperti itu, gue sih nggak akan ganti ke A7C Mark II. Kenapa? Karena gue lebih suka dengan form factor A7 Classic gitu kan. Bukan klasik karena A7C gitu ya. Maksudnya jajaran A7 gitu. Gue suka dengan form factor profesional seperti ini. Kayak antara A7C dengan A7 III, gue pun lebih prefer A7 III. Cuman kan bedanya A7C kenapa banyak yang milih, dia layarnya udah variangle gitu kan, buat content creator lebih enak. Kalau di sini A7 IV dia udah variangle juga gitu. Jadi gue nggak tahu apa yang bakal ditawarkan di A7C Mark II nanti. Tapi ya tetap menurut gue untuk beberapa user, nggak semua user tuh suka dengan form factor yang kelihatan profesional dan riweh kayak gini gitu loh. Mereka mungkin lebih suka yang compact, simple, gampang dibawa-bawa, dan menurut gue di situ A7C Mark II akan bersinar gitu. Walaupun ya pemilihannya akan jadi lebih rumit karena di sini udah variangle gitu ya, nggak kayak A7 III dengan A7C gitu. Gue sih ya balik lagi, kalau update yang dibawa seperti itu gue nggak akan pindah ke A7C Mark II, tapi gue yakin bakal banyak target pasar yang menarik gitu ya, bukan menarik, tertarik ke kamera tersebut. Karena di luar power yang sama, harusnya jajaran A7C itu dia harganya di bawah si A7 IV ini. Karena harusnya di luar kalau kita lihat historinya begitu, A7 III itu lebih mahal, A7C lebih murah karena memang EVF-nya nggak ada gitu kan. Beberapa hal dikurangin, tombol-tombol FN-nya atau tombol-tombol custom-nya itu dikurangin gitu. Jadi ranahnya kurang profesional dan memang harganya lebih rendah. Cuma di Indonesia aja kemarin sempat harganya lebih tinggi, yang itu gue bikin video juga komplain. Cuman ya itu. Dan ekspektasi gue idealnya A7C Mark II ini harusnya membawa power A7 IV di harga yang lebih affordable lagi gitu. Yang membuatnya benar-benar menarik dan menurut gue bisa jadi investasi jangka panjang yang tepat untuk konten creator yang memang tujuannya atau memang selama ini mungkin lebih tertarik ke ekosistemnya Sony gitu kan, dengan pilihan lensa yang bejibun, dengan gambar-gambar yang mungkin mereka lebih prefer menggunakan S-Log dan lain-lain juga gitu kan. Yang menurut gue ya itu, balik lagi, harusnya jadi opsi low budget untuk full frame Sony yang membawa format-format kodek video terbaru gitu. Dan itu sebabnya dia bakal menarik banget. Tapi balik lagi, itu adalah spekulasi gue. Spekulasi gue sesimpel A7C itu isinya A7 III, A7C Mark II isinya A7 IV. Itu simple banget memang. Spekulasi yang sangat simpel. Tapi kita belum tahu sama sekali, belum ada bocoran, belum ada konfirmasi apalagi dari Sony. Tetap masih ada kemungkinan kalau Sony mungkin menawarkan sesuatu yang sangat-sangat berbeda di A7C Mark II ini. Kita belum tahu. Tapi itu sedikit spekulasi dari gua, dan menurut gua tetap dari rumor yang udah mulai nongol nama A7C Mark II ini, menurut gua ini adalah rumor yang worth juga untuk kita pay attention, ngeliatin apa yang kira-kira ditawarkan oleh Sony di A7C2 ini. Dan ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue soal rumor ini. Semoga bermanfaat, mungkin bisa nambahin referensi di radar kalian kalau yang pengen beli kamera di tahun ini. Dan semoga bisa mengisi waktu kalian dengan informasi yang diharapkan bisa bermanfaat. Oke, paling itu aja sih. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya spekulasi kalian sendiri atau pendapat kalian sendiri tentang A7C Mark II ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena biasanya ada hal-hal yang gua nggak aware dan kalian justru punya pendapat yang jauh lebih menarik. Jadi silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.